Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wiyanda Aulia, Muhammad Ridwan Fauji, Nita Siti Solihah, dan saya sendiri Muhammad Zakaria Ansori akan mempresentasikan rancangan yang kami buat untuk menggeluti bisnis sosis bakar. Kenapa kami memilih bisnis sosis bakar? Karena sosis adalah olahan daging yang cukup populer dan banyak digemari oleh halayak ramai. Banyak sekali jenis olahan sosis yang dibuat secara enak dan lezat. Salah satu jenis yang populer adalah dengan penyajian dengan cara dibakar. Usaha sosis bakar dapat dikatakan menjadi salah satu usaha yang menjanjikan dengan laba yang menggiurkan. Untuk menerjuni usaha sosis bakar memang tidak membutuhkan modal yang besar. Cara pembuatannya juga tidaklah sulit, namun mudah, simpel, serta praktis. Prospek dalam bisnis sosis bakar ini dapat dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan, di mana melalui bisnis sosis bakar ini dapat mendatangkan keuntungan yang bombastis. Bisnis yang bergelut dengan olahan sosis bakar ini memiliki prospek yang sangat bagus dalam jangka ke depan. Bisnis sosis bakar yang sejak dahulu tumbuh hingga sekarang hingga berkembang juga tak pernah sepi akan konsumen. Dalam sebuah perencanaan bisnis sosis ini kita menggunakan dua strategi. Yang pertama adalah strategi fokus pada proses. Strategi ini memiliki ciri yang khusus pada pembuatan produk yang bervolume rendah namun memiliki variasi yang tinggi. Semisal sosis ini bisa dibakar, bisa digoreng, dan bisa direbus. Semisal si konsumen memesannya dengan cara dibakar, nah si konsumen bisa memesannya dengan setengah matang atau bisa juga matang, tergantung konsumennya. Satu produk ini bisa menjadi beberapa olahan, tapi biasanya penjualannya tidak banyak. Yang kedua adalah strategi fokus kustomisasi massal. Produk ini biasanya dengan cara cepat serta memenuhi keinginan konsumen yang selalu unik dan selalu berubah. Ketika konsumen memesan sosis bakar dengan setengah matang, beberapa menit kemudian ingin dimatangkan saja, atau contoh lain, ketika konsumen memesan sosis bakar dicampur dengan mayones, beberapa selang kemudian si konsumen malah meminta ingin diberikan saus. Nah, strategi ini sedikit sulit karena menggabungkan antara strategi proses dan strategi produk. Ketika kita sudah mensurvei lokasi, faktor yang dinilai dari sumber bahan di Cipatik lebih baik dibandingkan dengan Celilin, sehingga di Cipatik berpeluang besar dalam segi bahan bakunya. Dalam sewa tempat juga di Cipatik lebih baik dibandingkan dengan Cililin, karena lokasi Cililin sewa tempatnya mengikuti harga yang minim dan tempatnya sedikit tidak strategis atau tidak sedikit nyaman dibandingkan dengan di Cipatik memiliki tempat yang strategis dan nyaman dan juga sering dikunjungi oleh masyarakat banyak. Yang ketiga yaitu dalam sarana transportasinya juga di Cililin lebih baik dibandingkan dengan Cipatik, karena di Cililin si pengendaranya banyak, dan dalam tenaga kerjanya juga di Cipatik lebih unggul dibandingkan dengan Cililin, sehingga di Cipatik bisa dengan cepat. Yang terakhir dalam limbah
di Cipatik lebih unggul dibandingkan dengan di Cililin karena limbah di Cipatik sudah disediakan di tempatnya, sudah disediakan pembuangan limbahnya, sedangkan di Cililin tidak tersedia. Bisa kita lihat di sini menghitung beban skor setiap lokasi antara Cililin dan Cipatik. Di sini kita memberikan bobot 100 yang dibagi kepada faktor yang 5 faktor yang dinilai, yaitu sumber bahan baku dengan nilai bobotnya 20, sewa tempat dengan nilai bobotnya 25, sarana transportasi dengan nilai bobot 10, tenaga kerja dengan nilai bobot 15, dan limbah dengan nilai bobotnya 30. Jadi jumlah bobotnya ada 100. Perolehan skor antara Cililin dan Cipatik itu lebih unggul skor Cipatik ya, dari nilai 44, 3, 44 dibanding Cililin yang masih bawah, masih rendah 3, 2, 4, 3, 3. Bobot skor antara Cipatik dan Cililin dipegang unggul oleh lokasi Cipatik. Selanjutnya yaitu menghitung metode perbandingan. Bisa dilihat dari tabel. Faktor yang dinilai yaitu biaya tetapnya Cililin 500, Cipatik 800.000. Biaya variabelnya Cililin 1.500, Cipatik 1.000. Nah, harga jualnya 5.000 pada tiap-tiap lokasi. Nah, jika rencana produksi ditetapkan pada 200 unit, maka maka total biaya di lokasi Cililin yaitu sebesar 800.000 dan di Cipatik yaitu sebesar 1 juta rupiah. Jika rencana produksinya ditetapkan pada 900 unit, maka di lokasi Cililin yaitu total biayanya sebesar 1.850.000 dan di Cipatik total biayanya yaitu sebesar 1.700.000. Jadi jumlah unit produksi yang menghasilkan total biaya yang sama di setiap lokasi ada di angka 600 unit. Kesimpulannya, jika kapasitas produksi ada di antara 200 sampai 600 unit, jadi alternatif yang dipilih adalah Cililin. Ini mengacu pada total biaya terendah. Tapi jika kapasitas produksi ada di antara 600 sampai 900 unit, maka lokasi yang dipilih adalah Cipatik. Ini mengacu pada total biaya tertinggi. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami mengharapkan saran dan masukan yang kalian berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.